Halo, selamat datang di channel Multiproduct ID. Pada kali ini, saya dengan bangga memperkenalkan podcast pertama kita di channel Multiproduct ID. Dan sebelum kita ngulik dalam lagi topik kali ini, saya kenalkan dahulu nama saya Jonathan sebagai host untuk podcast di channel Multiproduct ID. Dan kali ini kita akan mengulik topik yang sering ditanyakan oleh calon pembeli, yaitu bagaimana cara membeli UPS yang tepat. Nah, pada kali ini saya mengundang narasumber atau ahli di bidang IT, khususnya untuk power, yaitu rekan saya Pak Akbar. Halo Pak Akbar. Halo Bung Jo. Oke. Nah, bisa perkenalkan apa kalau lebih rinci biar Pak Akbar? Teman-teman, salam kenal. Nama saya Akbar Tiono. Saya di sini sebagai engineer UPS di Multiproduct ID. Nah, kebetulan memang saya itu ada bermacam pengalaman untuk dari segi instalasi UPS di Multiproduct ID. Oke. Dan area apa juga? Di antaranya kita ada instalasi untuk satu pas. Satu pas itu jadi yang hanya membutuhkan power yang satu pas. Lalu kita juga ada instalasi untuk 3 pas. Nah, terus kebutuhan untuk user atau teman-teman yang ingin membutuhkan UPS untuk backup kayak PC atau komputer atau workstation atau untuk backup TV juga. Nah, itu saya bisa bantu untuk proses juga ke teman-teman. Oh, untuk solusi. Solusi ini ya. Ya. Nah, Pak Akbar, ini kan mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya fungsi UPS itu apa. Mungkin teman-teman sudah ada yang praktik UPS dan senang gitu ya dengan pengalamannya. Nah, bisa jelaskan juga pengertian UPS itu apa sih dan fungsinya apa? UPS itu secara sederhana ya, itu secara definisi Indonesia itu uninterruptible power supply atau penyedia power sementara. Jadi secara sederhana itu ketika perangkat yang Bapak pakai seperti PC, komputer, terus tiba-tiba listrik dari PLN mati, nah dia butuh perangkat yang bisa buat handle semua itu pakai UPS. Jadi punya logistik sementara lah ketika PLN mati. Oke. Itu sederhananya. Nah, jadi misalkan teman-teman punya PC, nah itu PC itu selalu dipakai untuk pekerjaan yang urgent atau yang penting gitu. Nah, kalau ketika mati listrik itu kan, itu pasti datanya semua hilang. Komputer mati, data hilang. Betul. Nah, itulah fungsinya UPS di situ fungsinya. Oh, jadi ini penting banget ya untuk dipakai ya, apalagi buat kantoran gitu ya. Betul. Oke. Sangat penting, Sangat penting ya. Nah, terus mungkin teman-teman sudah ada yang pakai atau mau pakai nih setelah mendengar penjelasan Pak Akbar. Nah, boleh tahu nggak Pak Akbar cara memilih UPS tepat yang sesuai kebutuhan atau sesuai kebutuhan dan budget kan? Pas banget ya. Siap. Kebutuhan dan budget gitu ya. Nah, boleh Pak Akbar share sedikit ilmunya ke teman-teman yang menyaksikan. Teman-teman kebingungan nih, aduh saya punya perangkat komputer tapi saya bingung nih mau pakai UPS tipe apa sih. Ya, yang pertama teman-teman lihat yang paling penting adalah power supply daripada perangkat teman-teman. Misalkan power supply PC teman-teman itu 460 watt. Itu kan hitungan kasar ya. Power supply itu kan hitungan kasar. Nanti kalau tandanya udah jalan juga nggak mungkin segitu. Nah, kita ambil hitungan kasar. 460 watt berarti teman-teman mesti beli UPS yang watt itu di atas dari 460, misalkan 500 watt. Nah, hitungannya kan di UPS ini ada dua ya, ada watt sama VA kan. Nah, 560, misalkan teman-teman 460 watt, terus teman-teman beli UPS 560 watt, otomatis teman-teman beli yang 560 watt atau yang VA-nya itu lebih dari watt itu. Oke. Nah, terus itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman mesti perhatikan untuk perangkat IT sekarang itu ada namanya PFC ya, atau Power Factor Correction. Oke. Power Factor Correction. Nah, itu teman-teman mesti beli UPS. Kalau seandainya power supply teman-teman PFC, teman-teman beli UPS yang ada teknologi namanya sine wave, yang pure sine wave ya. Karena kalau teman-teman nggak pakai teknologi yang pure sine wave, itu kemungkinan perangkat teman-teman nggak akan nyala ketika pakai UPS. Oke teman-teman, cara membeli UPS itu kita harus memperhatikan daya atau power supply dari perangkat teman-teman sendiri. Misalkan komputer teman-teman itu power supply-nya 450 watt, berarti kita harus membutuhkan UPS yang kapasitas itu lebih dari 450 watt. Oke. Terus
Lalu ada lagi yang kita harus perhatikan itu di power supply teman-teman itu kan biasanya ada PFC, Power Factor Correction, atau dalam kata lain ada yang juga nyebutnya aktif PFC, Power Factor Correction. Itu yang dimana PFC ini itu fungsinya untuk efisiensi daripada penggunaan sumber daya atau power dari perangkat teman-teman. Jadi untuk menghemat penggunaan listrik. Rata-rata semua perangkat komputer itu sekarang udah pakai PFC, Power Factor Correction. Nah, untuk tipikal UPS yang pakai perangkat PFC ini, kita itu lebih prefer ke teknologi namanya sine wave atau yang disebut dengan gelombang sinus sempurna. Nah, jadi ketika teman-teman punya perangkat power supply dia udah PFC, ya ketika beli di kita, teman-teman pakai yang teknologi yang pure sine wave, yang gelombang sinus sempurna. Oh gitu. Jadi kalau misalkan saya punya perangkat notebook kayak portable, itu saya harus pakai yang UPS yang formatnya itu sudah sinus sempurna. Betul. Kalau misalkan saya pakai yang UPS yang nggak ada fitur format sinus sempurna gimana? Itu berdasarkan pengalaman itu perangkatnya tidak akan hidup. Perangkat itu tuh, jadi pas sumber listrik padam itu langsung mati juga dong. Langsung mati. Oh gitu. Jadi teman-teman tuh harus tanya juga nih ke penjual nih perangkat apa yang mau di backup dan apa yang disarankan oleh penjualnya. Betul. Itu bagus ya. Betul. Oke. Nah, bisa pakai apa selain itu? Satu lagi ya, untuk masa backup dari power supply dari UPS teman-teman. Itu bisa diperhatikan. Misalkan teman-teman mau backup itu selama 30 menit. Ya otomatis teman-teman mesti beli UPS yang sesuai dari power supply tadi sama lama backupnya. Nanti biasanya dari Multipro bisa bantu hitung, bisa bantu itu teman-teman. Yang penting teman-teman cuma ngasih info beban teman-teman itu berapa watt. Oh, Isi load atau beban isi komputer teman-teman itu berapa watt power supply-nya. Kita patokannya dari power supply aja. Iya. Kita patokannya dari power supply karena power supply itu kan hitungan pasti dan hitungan kasar. Oke. Nah walaupun nanti kalau udah jalan pasti nggak mungkin sesuai power supply, biasanya bakal turun. Teman-teman tinggal informasi ke kita power supply-nya berapa, nanti kita bantu hitung dari Multipro. Nah, kalau untuk beban nih kan banyak nih Pak yang bertanya di marketplace Multipro atau tanya langsung ke Multipro lewat via telepon. Biasanya pertanyaan gini, Pak boleh nggak kalau misalkan saya pakai UPS untuk beban mesin las atau beban pompa? Nah itu gimana Pak? Boleh nggak Pak? Oke. Ini banyak case juga pertanyaan seperti ini. Jadi untuk UPS yang khusus IT environment atau IT equipment itu tidak disarankan untuk beban-beban seperti kulkas dan beban-beban seperti kipas angin, seperti pompa. Karena apa? Karena di perangkat itu ada namanya inrush current, terutama kulkas ya. Kulkas itu ada namanya inrush current, artinya lonjakan secara tiba-tiba. Lonjakan itu kita nggak bisa teka 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat dari daya awalnya ya. Nah, kebanyakan UPS yang sekarang itu kan udah fix ya bebannya. Nah, kalau seandainya 10 kali lipat dari 200, sedangkan yang kita pakai cuma UPS-nya misalkan 500, otomatis kan udah lebih dari kapasitasnya kan. Nah, itu makanya nggak disarankan. Oh, nggak saran ya. Jadi UPS itu untuk beban motorik ya, kayak PC, wall. Nah, kalau saya mau pilih UPS yang tepat buat yang sesuai budget saya, nah, apa saya punya PC komputer yang 400 watt. Nah, saya punya budget sih sekitar 2 juta, 3 jutaan. Saya sebaiknya pakai yang mana? Kalau untuk yang 400 watt biasanya pakai UPS yang tipe entry level ya. Nah, Multipro juga itu bisa kasih tipe-tipe entry level. Nah, kebetulan kita ada brand yang memang kita expert di situ. Itu kita bisa masukin brand itu. Jadi biasanya entry level yang kita tawarkan itu biasanya kapasitasnya di antara 650, ada 1500, ada 2000, atau bahkan dari 900. Biasanya pakai yang seperti itu sih. Memang dikhususin buat entry level. Motor level berarti sekitar 600 sampai 1500 ya itu
menurut Akbar itu oke ya, terus gitu ya. Oke. Nah, tadi Akbar ngejelasin cara-cara menurut UPS dan dengar-dengar itu banyak teknologi UPS yang dijual di pasaran Pak. Bisa jelasin Pak, fitur dan teknologi apa sih yang umum itu dijual di pasaran kan biasanya ada teknologi, saya dengar ya, kayak topologi reaktif atau online atau offline, atau apa betul Pak? Oke teman-teman, ada beberapa fitur di UPS yang teman-teman mesti wajib tahu. Oh iya. Ya teman-teman, kalau online nggak salah, yang pertama itu fitur APR atau Automatic Process Regulation, atau yang bisa disebut sebagai stabilizer. Nah, kenapa dibilang otomatis? Karena untuk sekarang ini rata-rata process regulation itu mereka otomatis. Oke. Ya, itu yang harus kita pilih. Oh gitu, ada APR. Iya. Nah, lalu untuk apa? Untuk baterai. Teknologi baterai itu kan sekarang di UPS itu ada host web. Jadi apa yang ada di server itu semuanya diterapkan di UPS sekarang. Itu yang kita cari, swappable baterai. Jadi ketika pergantian baterai itu teman-teman nggak perlu matiin unit UPS, jadi tinggal ganti aja. Nah itu dia bebas biasanya langsung. Nah, paling dua itu yang penting. Dua itu yang paling penting. Iya. Terus lagi perhatikan UPS yang teman-teman beli itu ada fitur yang namanya surge protection. Surge protection itu jadi ketika ada lonjakan arus tiba-tiba dia bisa memproteksi. Gitu. Karena kita kalau pakai secara kasat mata kita nggak tahu nih lonjakannya itu kan, karena mesti dites digital. Nah itu teman-teman mesti beli UPS yang ada fitur-fiturnya. Oke. Selain itu ada kalau dari sisi entry level cuma itu, tapi kalau sampai ke enterprise teman-teman jangan lupa perhatiin, teman-teman mesti di UPS yang ada namanya manajemen software buat UPS itu sendiri. Gitu. Software manajemen ya. Ya. Nah itu kalau untuk UPS yang entry level itu apakah ada fitur-fitur yang bapak sebutin kayak host baterai kan saya dengar ya itu mahal ya. Kalau dari pengalaman saya itu biasanya yang host swappable baterai itu adanya di Smart UPS. Ya biasanya kapasitas dari Smart UPS itu 1 sampai ke atas lah. Tapi tipe-tipenya di Smart UPS dia baru ada host swappable baterai. Tapi tipe UPS yang kayak Line interaktif, terus tipe UPS yang kayak level itu biasanya dia nggak host swap baterainya. Hot swap ya. Nah, cuma nggak masalah ya kalau dipakai buat PC. nggak masalah. Gitu kan, buat PC doang. Ya, karena kan dia nggak kritikal kan, di situ kan tiap hari juga kan kita matiin kan, matiin hidupin PC kan. Jadi kalau buat server, buat data center teman-teman mesti beli yang fitur password baterai. Iya, karena dia nggak boleh ada downtime kalau di data center atau di server. Jadi harus beli UPS data center untuk server yang 24 jam ya. Jadi harus beli yang baterai yang fitur hot swap. Jadi kalau misalkan mau ganti ada diskon baterai, tinggal ganti baterainya aja tanpa diperlukan nanti servernya ya. Betul Bung. Gitu. Jadi lebih ini ya, praktis ya. Betul. Ada mahal ya. Mahal server. Akhirnya bisa dibicarakan itu ID sih. Nah, Pak, tadi kan kita baru saja jelasin cara menentukan UPS tempat. Nah, terus bagaimana sih cara perawatan yang baik UPS sendiri? Oke, untuk perawatan UPS sendiri teman-teman mesti perhatikan gimana cara mencegahnya gitu supaya perangkat UPS teman-teman itu dapat berfungsi baik dan levelnya lama. Yang pertama perlu diperhatikan itu dari beban UPS teman-teman. Beban UPS teman-teman itu maksimal 80% dari kapasitas UPS-nya. Jadi seandainya kapasitas UPS itu 1000 watt, jadi teman-teman mesti maksimal itu sampai 80% dari 1000 watt ya sekitar 800 watt. Kalau kalau ini, kalau misalkan ada kan namanya faktor daya ya. Nah itu kalau faktor daya itu saya dengar berbeda-beda nih. Jadi maksudnya kalau faktor daya 1 boleh 800 watt ya. Ya betul. Kalau faktor daya 0,8 berapa jadinya? Ya persen dari itu ya. Tinggal dihitung aja dari persentasenya. Iya. Jadi ada UPS kan power faktornya itu ada yang 1, ada yang 0,9. Iya. Nah kalau power faktor 1 itu kan otomatis VA sama watt sama.
Jadi ya kita tetap pakai hitungannya 1.000 tadi. Tapi kalau tandanya per kita 0,9 ya kita mesti hitung dari presentasi tadi yang saya bilang. Pokoknya 80% dari kapasitas UPS. Oke. Terus apa itu apa? Nah, itu yang pertama ya, dari sisi itu kenapa saya bilang seperti itu, karena itu buat memperpanjang lifetime dari UPS dan baterai. Banyak kali ya sama itu ya, yang bapak pernah kunjungin gitu. Itu bebannya itu juga ini ya, Pengaruh ya. Iya, ada customer, ini beberapa case ya, ada customer itu bebannya dia cuma sekitar 50%. Nah memang saya lihat itu sampai UPS-nya sama baterainya tahan di atas dari 3 tahun. Nah, jadi saya ambil kesimpulan dari pengalaman ya, karena dia cuma 50% ya itu memperpanjang UPS itu sendiri. Terus salah satu hal yang penting dari perawatan UPS, kita lihat dari sisi UPS ini lokasinya di mana. Kita perhatikan temperatur atau suhunya. Ya, suhunya itu untuk UPS disarankan di 22 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Sejuk ya? Ya, betul. Jangan terlalu lembab. Karena terlalu lembab berarti ada kondensasi, nanti dia ada tetesan air atau apa. Terus usahakan UPS jangan ditaruh di dekat jendela. Apa ya, sejuk banyak angin musim sepoi. Ya, itu kalau masuk angin, tapi kalau masuk ke sinar matahari gimana? Tambah lebih panas kan? Oh gitu ya? Iya. Itu udah angin gitu, besok sejuk gitu ya di PS-nya. Salah ya? Enggak, salah itu. Salah ya? Jendela kan itu bisa masuk macam-macam ya, jadi bisa masuk sinar matahari juga. Iya. Jadi tidak disarankan diletakkan di samping jendela atau di depan jendela. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi adalah kondisi debu. Ya, karena kalau seandainya perangkat UPS ditaruh di tempat yang berdebu, otomatis akan mempengaruhi fungsi dari UPS itu sendiri. Itu masuk ke dalam, tidak mempengaruhi komponen-komponen di dalamnya. Lagi apa? Itu aja sih tadi. Jadi tadi jangan taruh jendela ya, terus bebannya maksimal 50%. Betul. Apa lagi Bang? Temperaturnya suhunya ditempatkan di 22 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Ya, kalau enggak kan sifatnya kurang gitu ya. Betul, karena kan ada beberapa isu kita juga yang dia beli UPS tapi ditaruhnya di luar rumah. Bisa rumah itu hujan dong. Iya kan, misalkan dia punya kios kan. Nah, kios itu kan dia nggak ada pendingin kayak AC atau segala macam. Terus kios itu panas sampai suhunya itu sekitar 30 derajat Celcius kan. Demam dong ya. Pasti demam itu ya. Tiba-tiba UPS ada problem. Nah, kita tanyakan ya ternyata memang tidak direkomendasikan di suhu yang di atas dari 30 derajat. Gitu. Jadi teman-teman tahu ya. Jadi letakkan UPS itu di suhu sejuk sekitar 22 sampai 27 Celcius. Betul. Teman-teman. Nah, tadi bersaja kan kualifikasi cara perawatan UPS. Nah, teman-teman bingung nih, kalau merek UPS apa sih, atau brand UPS apa sih yang cocok dan bagus lah, bisa bagus lah untuk pakai gitu. Kan teman-teman pernah banyak pengalaman tuh di lapangan sana UPS yang bandel deh gitu. Boleh nggak di-share itu? Berdasarkan pengalaman saya di Multipro, itu ada salah satu brand yang sangat bagus, powerful, dan dari segi maintenance atau warranty juga bagus. Itu APC Schneider Electric, dan kebetulan juga Schneider Electric dan APC itu udah berkecimpung di dunia power itu sudah lama. Schneider Electric tahu sendiri kan, di dunia power sama panel itu udah lama. Nah, APC sendiri juga itu udah lama juga. Nah, brand APC ini salah satu brand yang dia itu ada fitur-fitur terbaru dari UPS. Kayak misalkan kalau semua kebutuhan Bapak itu semua tercover di UPS APC, dari entry level, dari middle range sampai dari enterprise, sampai ada industrial, itu semua bisa di cover sama UPS APC Schneider. Salah satunya contohnya untuk entry level kita ada BPS, kita ada merek yang BVX segala macam. Terus dari middle range kita ada SRT tapi yang 1 sampai 2. Terus dari enterprise kita ada smart UPS yang 3 kVA sampai 20 kVA, bahkan ada isi UPS. Oke. Sekarang banyak modelnya ya, variannya ya. Banyak. Jadi kalau misalkan dari teman-teman kebingungan nih, waduh saya ada kebutuhan nih di kantor saya tapi industri, gimana ya caranya? Teman-teman jangan khawatir, teman-teman info ke Multipro ID aja. Kebetulan saya di sini sebagai engineer yang memang sudah
berkecimpung lama di dunia UPS dan sudah mengalami pengalaman yang banyak di UPS. Teman-teman bisa share ke saya, teman-teman bisa share ke Multipro ID. Oh, share ya, share betul ini ya, bukan curhat ya partner ya. Boleh kalau mau curhat silakan, saya welcome. Oke. Cara IPS yang bandel yang sudah lama gerak di UPS itu yang APC ya Pak ya. Itu base Schneider ya. Base Schneider. Jadi itu APC di ini ya, Asus Schneider ya. Betul. APC di Asus Schneider. Oke. Kalau untuk after sales sendiri gimana Pak Mbak? Untuk after sales kebetulan saya juga yang menangani hal itu di Multipro ID. Jadi ketika perangkat Bapak masalah nih, nggak usah khawatir, Bapak nggak usah pusing. Bapak tinggal terima form dari kami buat data isian. Nanti saya klaim itu ke APC Schneider langsung. Nah, nanti tinggal info dari kami. Jika memang unitnya itu ada di luar kota, itu kita bisa langsung kirim ke luar kota. Jika unitnya available untuk penggantinya. Jadi jemput ya? Dijemput dan dikasih. Itu ganti unit, diperbaiki apa diganti baru? Warnanya tuh refresh Refresh, jadi ya. diganti unit baru. Diganti unit baru. Itu dimanapun kita berada. Dimanapun selama itu masih jadi poin servisnya dari Schneider. Oh gitu. Masuk jangkauan coverage area Schneider itu di handle sama Schneider. Oh, jadi kalau misal saya punya UPS, dan UPS ada di daerah timur, bisa di Rian gitu kan. Nah jadi dari UPS Schneider akan kirim barang yang baru ke Rian tanpa ongkos apa tuh? Tanpa ongkos. Oh, enak banget ya. Jadi prosesnya pertama dari Multipro ID itu biasanya untuk grade info sebagai SOP ke Schneider, kita kasih form yang harus diisi customer. Itu ada data detail, ada produk number UPS-nya seperti apa, serial number UPS-nya lengkap, sampai kabelnya apa, sampai minta video. Nah, ketika sudah dapatkan info itu, kita akan email ke Schneider biasanya. Kita akan push terus setiap hari. Nah, nanti ketika sudah ada belum RMA, kita push juga barang available untuk gantinya itu berapa lama. Nah, sepengalaman kami itu tidak ada tambahan biaya untuk pengiriman ke tempat Bapak. Oh gitu. Iya. Berarti aman ya kalau misalnya khawatir kita tinggal di kota apapun di selama Indonesia itu di cover pengirimannya ya. Betul. Oke, jadi nggak pusing-pusing. Bisa kan kayak ke Jakarta tuh kalau rusak tuh capek udah mau ongkos lagi gitu ya. Jadi kalau beli APC itu nggak usah pikirin lagi ongkos ya kalau ada rusak ya. Nggak perlu. Jadi Jadi dari tim pengiriman Schneider langsung di tempat Bapak, tinggal tukar barang rusak. nggak khawatir lagi deh kalau beli UPS dah nyaman dah ya manggil partner ya. Betul. Oke, baru saja tadi mendengarkan dan menyaksikan khusus kita tentang topik kita kali ini, cara memilih investasi tepat dengan narasumber yang tepat. Oke, tentunya narasumber dari Multipro ID yang terpercaya dan sudah lama bermain di UPS Bapak ya. Nah, bagi teman-teman yang masih kurang dan masih ada pertanyaan di benak teman-teman, silakan bisa menghubungi Bapak ya. Ya, betul. Ya, nanti teman-teman bisa bisa japri ya lewat data massage ke Ya, bisa lewat email ke saya juga. Ya. akbar.prioner@multipro.co.id. Oke. Nanti tertera di situ. Bisa ke nomor WA saya juga. Oke, nanti WA WhatsApp. Ntar sebar. Nanti bisa lewat emailnya lewat japri lewat ini ya, lewat massage di channel YouTube kita. Iya, bisa langsung. Dan teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya pertanyaan bisa langsung japri kita dan kita bisa bantu selama kita bisa. Buat teman-teman yang mau share juga ke kita soal kebutuhan power supply atau kebutuhan UPS, bisa juga ke kita. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat diimplementasikan dalam memilih UPS yang tepat. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.